Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat, sehingga sampai detik ini alhamdulillah kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Sholawat seiring salam kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat nanti. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini saya akan menyampaikan tema tentang 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita tahu, salah satu dari rukun iman yang 6 adalah meyakini, mengajarkan kita untuk meyakini hari akhir, di mana pada hari akhir itu dimulai dengan hancurnya alam semesta ini. Air laut tumpah ke darat, bumi gempa, gunung-gunung meletus, planet-planet bertabrakan, dan semua yang bernama hidup akan mati. Nah, pada saat itulah terjadi kebangkitan, di mana pada hari itu disebut dengan kehidupan akhirat. Dan di dalam kehidupan akhirat itu Allah jelaskan ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dan akan mendapat naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini bersumber dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sab'atu yuzilluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 7 macam orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya. Pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Siapa saja 7 golongan itu? Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil atau pemimpin yang adil. Apa itu adil? Adil itu biasanya tidak dapat berat ke kanan ataupun tidak ke kiri, dan dia pintar dan juga cerdas mengambil jalan tengah dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian siapa itu imam? Imam itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Dan dalam setiap diri kita itu adalah pemimpin. Memimpin terhadap apa? Mata kita, mulut kita, tangan kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Dan ini sudah Allah jelaskan melalui firman-Nya dalam surat Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari itu dikunci daripada mulut mereka, dan berkatalah daripada tangan mereka, dan memberi kesaksian pula daripada kaki mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Artinya, pemuda yang rajin dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya adalah, seperti yang kita tahu, kebanyakan dari lingkungan kita itu yang banyak untuk berbondong-bondong beribadah ke masjid dan beribadah lainnya itu adalah orang tua, bukan pemuda. Karena itu disebutkan dalam hadis ini pemuda yang dalam
pemuda yang rajin dalam beribadah kepada Allah. Kenapa selalu orang tua yang terlihat berbondong-bondong beribadah? Karena mereka lebih banyak mengingat kematian. Lain halnya dengan pemuda yang rajin beribadah. Karena di dalam jiwa pemuda masih banyak ketidakstabilan dalam mengatur emosi dan nafsu. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ini. Lalu yang ketiga, golongan yang ketiga itu adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang selalu terpaut hatinya pada masjid. Maksudnya apa? Dalam hadis ini dimaksudkan tentang seseorang yang menjadikan masjid sebagai rumah keduanya. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya ke masjid, seperti sholat berjamaah, sholat subuh, zuhur, asar, isya, dan melakukan semua aktivitas ketika di hari liburnya di dalam masjid. Lalu yang keempat, warajulani tahabba fillahi tama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Artinya, dua orang yang kasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul ataupun berpisah. Maksudnya adalah ketika ia mencintai seseorang, ia tulus mencintai semata-mata karena Allah. Ketika ia menyayangi seseorang, ia tulus menyayanginya karena Allah. Seperti pada sahabat, pada orang tua, kepada adik, ataupun kepada suami atau istri kita. Dia mencintai semata-mata hanya karena Allah, bukan karena ketampanannya, kecantikannya, ataupun karena harta dan kekayaannya, dan bukan pula karena pangkat atau jabatan. Begitupun sebaliknya, ketika ia berpisah dengan seseorang, itu pun harus mata-mata karena Allah, dan tidak ada dendam yang dikendalikan oleh nafsu. Lalu golongan yang kelima adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansib wa jamal faqala inni akhafullah. Artinya, seorang laki-laki yang diajak berlaku curang oleh wanita bangsawan cantik, kemudian ia berkata, saya takut kepada Allah. Jadi maksud di sini adalah ketika seseorang hendak melakukan perbuatan maksiat, ia takut kepada Allah dan ia selalu menolak. Karena apa? Karena ia yakin Allah selalu ada di dekatnya dan selalu melihatnya. Kemudian golongan yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Artinya, seorang bersedekah dengan diam-diam sehingga tangan sebelah kanan tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan sebelah kirinya. Artinya, dalam setiap melakukan perbuatan baik, dia tidak sombong untuk melakukan kebaikan pada seseorang. Dia sangat tulus dalam melakukan kebaikannya, termasuk dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Dia tidak mengharapkan pujian ataupun mengharapkan imbalan. Dan yang terakhir, yang golongan ketujuh adalah warajulun dzakarallaha ta'ala khaliyan fafadat ainah. Artinya, seseorang yang ingat dengan berzikir pada Allah sendirian, kemudian maka ia mencucurkan air matanya. Artinya, ia tulus meminta kepada Allah dengan bertobat dan mengharap belas kasih dari Allah agar diampuni segala kesalahannya yang lalu. Dia sangat tulus sekali meminta pada Allah atas segala perbuatan buruknya, atas segala dosa-dosanya, dengan sambil mencucurkan air mata, dengan berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi. Dan itu termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman semuanya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk dari salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah
kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.